Ketidakhadiran Maya Estianty pada pesta ngunduh mantu Al-Ghazali dan Alisa Dagise seolah dimanfaatkan Mulan Jameela untuk mencuri simpati publik. Pelakor juga manusia yang berhak bertobat dan memberi manfaat kepada halayak ramai. Seperti yang dilakukannya sebagai anggota DPR RI, namun karma buruk terus membayangi hidup Mulan. Semua gerak-geriknya saat mendampingi Ahmad Dhani di pesta ngunduh mantu itu dianggap salah oleh netizen. Pesan Dhani kepada Al agar jadi suami setia dan jangan cari pasangan lain karena tidak ada pasangan sempurna dinilai netizen sebagai curcolan Dhani yang merasa menyesal telah menyanyiakan cinta Maya demi Mulan. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Jadi kalau nanti yang paling berbahaya itu kan adalah bisikan-bisikan sebelah. Udahlah kamu cerai aja sama Al, udahlah kamu apa sih dapat lebih hebat lagi, itu hilangkanlah itu. Kalau misalnya suatu saat Al nanti komplain kepada saya soal istrinya, saya juga akan bilang begitu. Bahwa tidak ada istri yang sempurna itu nggak ada. Sudahlah, pertahankan apa yang kamu punya, percuma kamu ganti juga nanti nggak akan belum tentu mendapatkan pasangan yang lebih baik. Jadi ketika Mulan dan Ahmad Dhani sedang duduk berdua memberikan wejangan kepada kedua mempelai, ketika Ahmad Dhani di awal-awal kalimatnya dia masih lancar, tapi begitu dia ngomong mengenai perfect husband, perfect wife, kita lihat kata-katanya Ahmad Dhani itu mulai terpatah-patah loh. Dia sadar kok itu yang ditujukan buat Al kena ke dirinya sebetulnya. Ketika kita lihat tentang si Mulan yang diem arahnya, tapi memang arah pandangannya ke arah kiri bawah menjauhi posisinya Ahmad Dhani. Itu kita sebut sebagai shame gesture. Gestur apa? Gestur malu. Ekspresi Mulan pun jadi sorotan. Pelantun lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi ini mencoba menampilkan ketegaran dengan caranya sendiri. Namun lagi-lagi di TikTok kemudian beredar caption yang menyakitkan yang terkesan menyebut urat malunya sudah putus sehingga tak mempan disindir. Mungkin kesalahan saya adalah pada akhirnya aku nikah sama Mas Dhani. Pada akhirnya, bukan pada saat mereka masih menikah ya. Netizen yang maha kritis pun mencium ketidakbahagiaan dan penyesalan Dhani karena menjalin skandal terlarang dan akhirnya menikahi Mulan yang notabene adalah rekan duet Maya di Ratu. Jejak digital pun menyatakan bahwa Dhani menikahi Mulan secara siri pada tahun 2006 hingga pada sebuah konferensi pers. Mulan dengan nada bercanda menyatakan bahwa Dhani adalah suami bersama. Ternyata saat itu Maya menyimpan luka dalam karena belum sanggup speak up ke hadapan publik. Suami sekaligus big boss kita. Suami bersama. Ya orang nggak tahu, dia pikir bahwa kalau kita tuh menari-nari gitu di atas penderitaan orang. Penderitaan yang mana gitu. Seolah-olah saya kayak mendapat kebahagiaan di atas penderitaan Mama ya. Saya lihat kayaknya dia bahagia-bahagia aja. Dia bahagia ya? Iya. Meninggalkan istana Pondok Indah pada tahun 2007 dan harus berpisah dengan ketiga putranya yang saat itu masih kecil-kecil adalah episode paling kelam dalam hidup Maya. Sementara Mulan seolah berbahagia di atas penderitaan Maya. Sikap Mulan itulah yang tak bisa dimaafkan publik dan netizen karena tega merebut suami dari wanita yang telah mengangkat derajatnya dari penyanyi kafe menjadi penyanyi rekaman. Maya jugalah yang membiayai permak wajah Mulan hingga biduan asal Garut itu punya daya tarik sensual dan layak tampil di depan kamera seperti Pinkan Mambo, mantan personil Ratu. Ya mungkin menyakiti ya, pasti menyakiti. Tapi kan siapa sih yang bisa ngatur namanya takdir? Siapa sangka pernyataan Mulan itu kembali viral pasca pesta ngunduh mantu yang digelar Dhani suaminya. Waktu boleh bergulir begitu cepat, namun netizen seolah menolak lupa pada kehilafan Mulan. Andai sejak dulu Dhani mata keranjang, bukankah Mulan punya pilihan untuk menolak laki-laki yang merupakan suami dari rekan duetnya sendiri? Tak cuma sikapnya sekarang yang dikait-kaitkan dengan perilaku negatifnya di masa lalu, outfit yang dikenakan Mulan di pesta ngunduh mantu pun dikritik habis-habisan oleh netizen. Meski tampil anggun dengan kebaya pink dan bros emasnya, netizen menganggap penampilan Mulan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak sepadan dengan konsep Japanese Royal Wedding yang megah.
dekornya juga kelihatannya gelap, tapi banyak sekali juga ornamen-ornamen yang diinginkan sama Mas Dhani kan, seperti pilar-pilar yang berukir-ukir dan lain-lain. Ada, wah itu kan agak gelap ya. Jadi dengan mereka keluarga bagian perempuan ya, orang tua perempuan, terus memilih warna pink fuchsia, menurut aku justru keren banget gitu ya, daripada mereka ngambil warna gelap lagi gitu kan, jadi nggak kelihatan. Jelas sekali Mulan berbeda sekali ekspresi wajahnya di ketika ngunduh mantu dan ketika di acara akad nikahnya. Dia bisa lepas, bisa bebas karena jelas tidak adanya Maya di situ, sehingga ini adalah acaranya dia, dan acara ini adalah acara yang diadakan oleh Ahmad Dhani. Jika Maya menjadi pusat perhatian di acara siraman, sungkeman, akad, dan intimate wedding, Mulan juga menjadi pusat perhatian di pesta ngunduh mantu. Namun dalam tanda kutip kebalikannya alias secara negatif. Saat konferensi pers bersama Dhani ayahnya, Al pun sempat menunjukkan sikap risih di depan awak media ketika konflik keluarga yang membuat dirinya menjadi anak broken home kembali dikulik media. Ya beginilah hidup, harus menerima kenyataan kan begitu. Apalagi saya, semua istri saya kan berkarir. Semua istri saya. Oh enggak. Sudah pernah menikah dengan saya gitu ya. Balik lagi. Sama seperti Al, Alisa juga berasal dari keluarga yang berantakan. Pernikahan Risa Dewi dan Richard Vincent Dagise yang membuahkan 3 anak termasuk Alisa harus berakhir pada 2008 silam. Alisa serta Alexander Dagise kakaknya, juga Andika Dagise adiknya, sempat ikut ayah mereka di Bali karena ayah mereka merupakan pengusaha resort mewah di Pulau Dewata. Setahun bercerai dari ayah dari ketiga anaknya yang berkebangsaan Perancis, Risa Dewi kembali kepincut dengan bule Perancis. Ia menikah dengan Alain pada 2009, namun hingga kini tak memiliki keturunan. Hubungan Alisa dengan ayah sambungnya yang terjalin baik diperlihatkan ketika Alain ikut sibuk menemani sang istri di rangkaian pernikahan Alisa dan Al. Sementara adik kandung Alisa, Andika Dagise yang menjadi wali nikah karena ayah kandungnya tidak memenuhi syarat menjadi wali nikahnya. Betapa estetiknya kawinannya Al Ghazali sama Alisa Dagise. Nah, pas aku lihat langsung itu emang seestetik itu pemirsa dan sebagus itu. Lalu pastinya lihat Al Ghazali dan Alisa Dagise, oh kesempurnaan estetik ternyata ya. Ya, banyak fakta mengejutkan yang baru terungkap setelah pesta ngunduh mantu. Salah satunya adalah sifat asli Alisa yang disebut petakilan. Di belakang kamera, Alisa gemar bercanda dan bikin surprise yang kadang bikin melongo dan jantungan. Usai pesta ngunduh mantu, Alisa membuat gerakan sekelebat untuk menghapus make up-nya. Dari cantik paripurna, banyak netizen yang menyebut Alisa cemong gak karuan seperti tokoh hantu di film komedi horor. Hai sayang. Oh wait, jangan capek dulu. Jangan capek dulu, kita punya sensi gigi sama kotak. Bukan. It's a wrap. Make up-nya itu kan sebelumnya memang diadakan beberapa kali acara. Make up-nya Alisa itu kan dia biasanya benar-benar kita bilangnya tipis, lalu natural gitu. Tapi kemarin dia didandanin Jawa, manglingin banget pakai paes, anggun. Ternyata wajahnya itu bisa sesuai dengan make up-nya gitu ya. Make up-nya natural, dia mukanya natural, pas Jawa dan Jawani banget. Video lain yang viral di platform TikTok adalah saat Safia menangis seolah tak rela melepas kepergian kakak sulungnya itu. Meski lahir dari rahim berbeda, Al sangat menyayangi Safia Ahmad dan Ali Ahmad adik sambungnya. Ketika Safia bersedih karena bakal berpisah dari kakak Al yang selama ini tinggal bersamanya di Istana Pondok Indah, dengan penuh kasih, Al menghapus air mata adik perempuan satu-satunya itu. Penampilan Safia di rangkaian pesta pernikahan kakak sulungnya selalu menuai pujian. Apapun yang dikenakan Safia selalu nampak pas dipandang mata, hingga Mama Mulan pun mendadak ingin meminjam aksesoris yang dikenakannya. Safia juga disebut mirip dengan Almira Tunggadewi Yudhoyono, anak tunggal Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan. Iya, ketemu kembarannya, anaknya Ahad. Iya. Dia datang sama temennya loh, dia Nisa. Aira. Iya. Bukan dikasih kayaknya biar ketemu kamu. Orang budanya kemarin.
Nggak pilih kamu. Selain keluarga sang punya pesta, sosok dua calon menantu Dani dan Maya, Tisa Biani dan Syifa Haju juga menjadi sorotan. Keduanya tampil kompak dengan kebaya pink yang coraknya senada dengan kebaya yang dikenakan Mulan. Dani sesumbar 1 Januari 2026 bakal menjadi hari pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Hanya saja Dani tidak akan menggelar pesta ngunduh mantu untuk menyambut Syifa dalam keluarga besarnya. Demikian pula Tisa yang disebut-sebut menjadi calon menantu kesayangan Maya tidak akan duduk di pelaminan pesta ngunduh mantu karena Dani mengaku tak punya budget untuk kembali menggelar royal wedding. Alhamdulillah nggak mau bikin acara ngunduh mantu katanya. Alhamdulillah udah. Kalau nggak tahun depan bokeh kita. Tahun depan 1 Januari langsung tuh. Ya. Di deretan tamu undangan penampilan Cinta Laura dan Arya Fasco, serta Prilly Latukonsina dan Omara Esteglal. Aksi kocak Prilly yang tak sengaja salah mengenalkan Yakub Hasibuan, suami Jessica Mila, sebagai pacarnya karena disangka Omara, mengundang beragam komentar. Ini kan pacar Pak. Ya Allah, pacar baru. Salah. Ya Allah, salah ini. Konsepnya sih simple aja ya. Karena kan kita sebagai tamu di sini jadi ya yang simple aja. Bisa dibilang gitu kali ya. Ya internasional ya, jas hitam, black sama tie, dress. black dress. Aksesoris juga biasa aja, ini anting-anting yang biasa dipakai. Ini juga udah pernah aku punya semua. Nah, ini udah lama semua, nggak baru. Nah, selalu cantik, Prilly pakai apa aja cantik. Waduh. Pakai apa aja cantik. Penampilan Ola Ramlan juga mencuri perhatian netizen. Jika pada pesta pernikahan Luna Maya dan Maxim Botier, Ola dihujat karena buka hijab separuh-separuh, kali ini ia berani tampil utuh ke selera awal tanpa hijab. Konsepnya biar agak modern, pakai kebaya atau pakai celana. Di tengah perbincangan sejumlah fakta menarik di balik pesta ngunduh mantu, sosok Laura Moane, mantan kekasih Al, mendadak dibahas sebagian netizen. Laura yang menjadi persinggahan cinta Al pada tahun 2022 saat ia putus dari Alisa, kabarnya sudah menemukan tambatan hati baru. Alisa boleh bangga akhirnya menjadi menantu Dani dan Maya. Namun Laura juga pernah digadang-gadang netizen menjadi istri Al. Bahkan Maya pernah memberikan cincin mewah kepada Laura karena sempat mengira Laura bakal menjadi jodoh Al. Namun rupanya cinta Al dan Alisa lebih kuat. Maya yang kini tengah berada di Eropa untuk menemani Irwan Musri hingga tak bisa hadir di pesta ngunduh mantu, kini berharap jodoh Al dan Alisa bisa panjang hingga maut memisahkan. Maya juga bersyukur karena Irwan suaminya rela menguras materi dan tenaga untuk membahagiakan anak-anak dan menantunya. Salah satu behind the scene yang diunggah Maya menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Irwan untuk pernikahan Al Alisa. Cari sekarang Mbak tuh di sini. Ya. Loh, ini siapa? Mulai 1000 bulan. Mulai.